Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah SWT bahwa hari ini pertemuan Trah Wali Songo di seluruh Nusantara yang berada di Keraton Bagawangi Kesultanan Demak akan semakin bersatu, berjaya dan bangkit untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluruh Nusantara. Amin. Amin. Wali Songo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara-saudari berada. Doa kami untuk saudara-saudari mudah-mudahan hari ini dan hari-hari berikutnya sampai Allah memanggil kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusan kita, diberikan panjang umur sehat, selalu banyak memperoleh berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga, juga apresiasi yang setinggi-tingginya buat saudara-saudara saya semuanya yang telah memberikan dukungan, memberikan motivasi, saran, dan kritik yang membangun. Insya Allah semua komentar saudara-saudara saya perhatikan walaupun saya tidak bisa menjawab satu persatu. Ada satu dua yang saya jawab, itu biasanya komentar-komentar yang menggelitik dan lucu. Ada juga yang berkomentar saking gemesnya lalu minta izin. Pak Kiai, kapan kita bergerak? Kita akan melakukan tindakan. Saya sampaikan sabar, kita cukup mengedukasi saja dulu. Jadi saudara-saudara kita yang belum ngerti itu kita kasih pengertian. Yang belum tahu kita kasih pengetahuan. Yang belum sadar kita sadarkan. Yang bengkok kita luruskan. Yang tidur kita bangunkan. Yang melenceng-melenceng kita jejekan. Itu tugas kita. Yang kedua, saya mengajak mari kita tetap istiqomah untuk menyampaikan kebenaran yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Karena setiap orang punya hak, punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa yang bisa kita berikan. Jangan berputus asa, jangan masa bodoh, karena hancurnya negeri ini adalah ketika orang-orang yang sudah tahu ada kesalahan tidak mau berbicara. Negeri ini akan hancur kalau orang-orang yang tahu, yang ngerti, diam dan membiarkan kejahatan terus berjalan. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita tetap istiqomah. Kesempatan ini saya mengajak, mari kita sadar bahwa Indonesia ini negeri kita sendiri. Harus kita cintai. Wabil khusus kita yang asli pribumi Indonesia. Kita harus bersyukur hidup di negeri Indonesia. Maka cintailah negeri ini dengan segala daya dan kemampuan. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Negeri ini sudah merdeka, bebas dari penjajahan secara fisik, penjajahan dari Belanda, penjajahan dari orang-orang yang dulu mengeruk kekayaan Indonesia. Tetapi penjajahan mental masih banyak, utamanya mental akibat doktrin para hakim. Negeri ini bukan negerinya Bani Alawi, ingat saudara. Negeri ini
negeri kita yang diperjuangkan oleh kakek nenek kita, bukan negerinya para imigran Bani Alawi yang masih bercokol tinggal hidup enak di Indonesia dulu ketika didatangkan oleh Belanda ke Indonesia. Jadi sudah kadung enak tinggal di Indonesia. Tetapi ini bukan negara mereka, negara kita. Mereka di sini hanya numpang hidup, numpang cari makan, numpang makan enak. Indonesia milik kita, bukan milik Bani Alawi dari Tarim Yaman. Indonesia negara yang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo murah sandang murah pangan. Indonesia adalah surga dunia. Panjang kata leluhur kita artinya luas wilayahnya. Punjung kata nenek kakek kita artinya tersohor, berwibawa, dikenal oleh internasional. Negeri ini adalah negeri yang elok, indah, berpulau-pulau, ngarai, danau, dan pantainya mempesona. Nyur melambai, diterpa angin sejuk, sesejuk hati kita dalam menghadapi kehidupan ini. Hamparan tanaman hijau, sepanjang mata memandang, nampak royo-royo, hijau royo-royo. Rakyat tentram, ayem, adem, rukun sentosa, gugur gunung, nyambut gawe, holubis kuntul baris, gotong royong membangun negara. Semua rakyat berkarya, bekerja. Binatang-binatang, bebek, entok, kambing, kerbau, sapi, semuanya yang menjadi piaraan saudara-saudara kita para petani. Setiap pagi keluar dan sore kembali ke kandangnya masing-masing. Indonesia tidak sama dengan Yaman yang kering kerontang, yang terkoyak oleh perang saudara, yang terus bertikai rebutan daging, rebutan tulang, yang rakyatnya miskin dan banyak yang kabur menjadi imigran, yang hidupnya terbelakang karena penduduknya suka menghayal, suka bermimpi, jadi tukang cerita halusinasi yang tidak ada buktinya, tidak punya peradaban, karena cuma bisa cerita membanggakan kakek-kakeknya, membanggakan nasab-nasabnya, menghibur diri sebagai bangsa yang dicintai Tuhan. Mereka mengaku bangsanya, dirinya, marganya adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan dicintai Tuhan, sehingga mengaku sebagai wali-wali Allah. Indonesia yang disebut sebagai surga dunia oleh orang Arab, al-jannah, jannatud dunya, Indonesia. Surga dunia itu adalah Indonesia. Adalah anugerah Tuhan yang diperjuangkan dulu oleh leluhur asli bangsa Nusantara yang telah membabat alas untuk menjadi tempat tinggal dan mencari penghidupan, yang berkorban jiwa, raga, tetesan darah, dan melayangnya nyawa. Saudara, dan ketika kini tiba-tiba imigran Yaman, para habib pada ngaku-ngaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mencoba membodohi kita rakyat Indonesia, mendoktrin kita rakyat Indonesia agar tunduk patuh mengikuti apa katanya tanpa reserve, tanpa berpikir, tanpa nalar, sehingga menerima apapun yang dia katakannya.
Mereka telah berusaha menghilangkan jejak perjuangan leluhur kita, mengubah pelaku pejuang Islam, bahkan mengaku-ngaku sebagai orang yang pertama mengislamkan negeri Nusantara, mengaku-ngaku sebagai pemilik negeri Indonesia, ngaku-ngaku sebagai pemberi restu atas perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, menguburkan sejarah, mengganti sejarah, menisbahkan para pahlawan kita yang gugur di medan perang, memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka diakui sebagai orang-orang dari keturunan Bani Alawi. Mereka mengaku telah membangun Indonesia, membangun peradaban Indonesia Nusantara sebagai peradaban yang ditinggalkan oleh leluhur Bani Alawi. Ya, Bani Alawi yang kurang tata krama dan tidak punya malu, tidak tahu diri, sudah mengenger, numpang hidup, diberikan tempat tinggal tetapi malah kurang ajar, sudah diberikan makan, malah memberi jawaban balasan kepada orang yang memberi makan, dianggap sebagai budaknya, bahkan dirinya menganggap sebagai menjadi majikan. Sebagai anak bangsa, kita yang dilahirkan oleh leluhur yang pemberani, sebagai anak keturunan Wali Songo yang jelas-jelas telah berbakti kepada nusa dan bangsa negeri Nusantara, sebagai anak pribumi keturunan pelaut yang tangguh, anak keturunan para petani yang hebat, anak keturunan para tukang pegawai kerja apapun yang tidak kenal menyerah, kita akan melawan dan membungkam bacotan omongan Bani Alawi. Sekarang kita serukan, wahai Bani Alawi, mau kemana kalian akan pergi? Wahai para Habib, mau lari ke lubang semut pun sekalian, kami akan teriakkan perlawanan. Kopat kapito koyok buntute ulau tapak angin, maburo koyok manuk beranjangan, sudah tidak ada tempat di hati kami rakyat Indonesia buat Bani Alawi yang tidak tahu diri. Rakyat sudah tidak percaya lagi apa yang diomongkan oleh Bani Alawi. Merah, merah darahku. Indonesia merah darahku. Putih tulangku bersatu dalam semangatmu. Indonesia debar jantungku, getar nadiku berbaur dalam angan-anganmu, gebiar-gebiar pelangi jingga. Indonesia nada laguku, simponi berteguh selaras dengan simponi. Gebiar-gebiar pelangi jingga, biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesia. Andaikan matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesia. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan dadaku darimu. Kusingsingkan lengan, rawi-rawi rantas, malang-malang tuntas. Ayo wahai para pribumi pembela Bani Alawi, sadarlah kalian telah diperdaya oleh para Habib. Ayo wahai para muhibbin, para pecinta Habib, insaflah dan bertaubatlah sebelum menyesal di kemudian hari. Bapak-bapakmu telah mengajarkan nasionalisme. Bapak-bapakmu telah mengajarkan cinta tanah air dan cinta bangsamu. Jangan kau khianati mereka hanya karena ditipu janji-janji Habib masuk surga. Jangan kau khianati para pahlawanmu yang memerdekakan Indonesia dan memperjuangkan tanah tumpah darahmu. Jangan kau gadekan amanat leluhurmu kepada imigran Yaman para habaib hanya karena kamu memperoleh
hanya kamu memperoleh popularitas karena para habaib, karena bersanding dengan para habaib. Jangan kau gadekan negeri ini kepada para Habib dan Bani Alawi karena kamu merasa bisa hebat dengan pertolongannya. Padahal sesungguhnya pertolongan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai saudara-saudaraku, saudara Kiai Gus Miftah, Zaini, Qurtubi, Romel Abbas, pengurus NU Malang, Wafi, dan para muhibbin, berpikirlah yang sehat dan sadarlah demi bangsa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.